Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina nikmatal iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nujabail bararatil kiram. Kepada semua sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan, alhamdulillah kita menangi kembali bulan suci, bulan agung, bulan Ramadan. Di antara keagungan Ramadan, karena pada bulan itu pertama kali diturunkan Al-Quran. Tepatnya malam 17 Ramadan turun wahyu Allah Ta'ala Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira, yang kemudian malam itu terkenal dengan malam Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kemudian Ramadan itu sendiri itu artinya membakar. Itu Ramadan itu artinya, ada yang dalam bahasa menerangkan ngobong, membakar. Yang dimaksud adalah membakar dosa-dosa. Yang dimaksud dengan membakar dosa adalah bagi siapa saja yang pada bulan Ramadan itu kok bisa meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Apalagi dengan berpuasa Ramadan ditambah dengan melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih setelah pelaksanaan sholat isya. Kanjeng Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan, saya, teman-teman, para sahabat semua, secara umum kita ini nek Pak ono klub masuk datangnya bulan Ramadan mesti senang. Anak-anak tuh nggawe koprekan, nggawe kentongan, nggawe jedul untuk menggugah wong sahur, senang. Nah ini kita secara umum mesti senang. Lah, rasa senangnya, bahagianya kedatangan Ramadan inilah hal yang positif yang bisa diharapkan untuk kita, agar kita bisa terhindar dari api neraka sebagaimana janjinya Allah Ta'ala lewat Kanjeng Nabi. Apabila kita berbahagia kedatangan Ramadan, maka jasad kita haram masuk neraka. Semoga mari kita selalu bahagia menyambut datang Ramadan ini dengan sukacita, berpuasa dinikmati puasanya, kemudian berbuka dinikmati bukanya dalam kehidupan selama Ramadan ini. Semoga hati kita selalu senang, bahagia, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, barokah, dan fitini wa dunya wal akhirah kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada saudaraku semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi dawuh, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya hanya lapar dan
kehausan, artinya tidak mendapatkan pahala. Kemungkinan orang itu dia puasa tapi tidak bisa melaksanakan, tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan zuhir, sehingga ia puasa tapi memang hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala, bisa dikatakan seperti itu. Oleh karena itu ketika kita sedang puasa hendaknya berusaha meninggalkan kemaksiatan zahir batin. Ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. 5 perkara, yaitu 1, ghibah, nggelendengi. 1, nggelendengi. Yang kedua, an-namimah, adu-adu. Yang ketiga, al-kadzib, sumpah berbohong. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima, an-nazar bisyahwatin, melihat lain jenis dengan adanya unsur syahwat. Ini kalau sedang berpuasa, maksiat lahir batin tinggalkan, terutama 5 ini: ghibah, namimah, al-yaminul ghamus, an-nazar bisyahwatin, dan al-kadzib, sehingga kita tidak termasuk kelompok orang yang dalam golongannya yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi untung untuk puasa Ramadan, kalaupun tidak mendapatkan pahala, tapi puasa Ramadan memang wajib. Ditinjau dari ilmu fikih, puasa Ramadan itu memang untuk melaksanakan kewajiban, sehingga walaupun tidak mendapatkan pahala, paling tidak itu untuk menggugurkan kewajiban secara syar'i. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada saudaraku sekalian, pada bulan Ramadan di Indonesia muncul berbagai adat kebiasaan yang mungkin saja di negara lain itu ada dan mungkin saja tidak. Dan kemudian adat ini perlu dilestarikan sebagai, apalagi bernafaskan Islam sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa. Di antara budaya Ramadan adalah 1, adanya pelaksanaan sholat isya tarawih witir disertai dengan adanya pembagian petugas tarawih istilah, baik Bilal, Kamilin. Budaya ini terus harus ada sebagai agar yang diberi tugas punya rasa tanggung jawab sebagai tanda memuliakan Ramadan. Untuk kemudian ada lagi yang kedua, budaya tadarus Al-Quran di masjid atau musola disertai adanya cemilan-cemilan, makanan-makanan ringan, pacetan istilahnya. Ini juga harus ada, karena dengan budaya ini tercipta suasana yang lain pada malam bulan Ramadan, dan adanya bersodakoh di bulan Ramadan kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, budaya koprean dari remaja, anak-anak dan remaja sampai pemuda. Ini juga harusnya terus dilaksanakan sebagai tanda peduli kepada sesama untuk makan sahur. Yang keempat, adanya budaya ngaji sore disertai adanya pemberian buka takjil kepada yang ikut ngaji, itu harus terus dilaksanakan di masjid-masjid musola, sehingga dengan budaya itu tercipta adanya ganjaran pada orang yang memberikan ngaji sore dan juga pahala bagi orang-orang yang ikut mengaji, apalagi di bulan Ramadan. Yang kelima, budaya ziarah kubur menjelang hari raya, ini juga harus terus dilaksanakan sebagai tanda kepedulian kita, persambungan persaudaraan sesama muslim dari yang masih hidup kepada yang sudah mati, dan kita juga besok akan ke alam barzah sana. Demikian.
demikian budaya dan masih banyak lagi. Ini hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di dalam melaksanakan ibadah puasa ini ada derajatnya. Menurut Imam Ghazali, derajat puasa ada 3, yaitu 1 shaumul awam, puasane wong awam, yaitu puasanya seorang yang melaksanakan ibadah puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa secara zahir, secara ilmu fikih, secara syar'i. Akan tetapi dari anggota badannya belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Anggota badannya tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Matanya, tangannya, mulutnya, telinganya tetap melakukan perbuatan dosa. Ini namanya shaumul awam. Shaumul awam ini hanya berfungsi untuk menggugurkan puasa wajib untuk puasa Ramadan. Adapun masalah pahala wallahu alam. Yang kedua, shaumul khawas, puasa khusus, yaitu puasanya orang yang meninggalkan perkara yang membatalkan puasa secara zahir, tapi juga ditambah anggota badannya tidak melakukan perbuatan dosa. Matanya, telinganya, mulutnya senantiasa menjaga diri dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang seharusnya kita raih, mencapai shaumul khawas ini, agar kita mendapatkan pahala di dalam berpuasa. Yang keempat yaitu shaumu khawasil khawas, puasane khususnya wong khusus, yaitu puasa istimewa, yaitu puasanya para walinya Allah Ta'ala. Puasa seperti ini yaitu orang yang melakukan puasa dengan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahir dan juga tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sampai hatinya tidak bermaksiat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Ta'ala, tidak bermaksiat sampai kepada hatinya tidak melakukan dosa. Apakah ada hati yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Yaitu hati yang masih kotor, hati yang masih, sebagai contoh, hati yang ngerasani orang lain, hati yang ngomong ke perbuatan jelek orang lain di dalam hati, maka itu termasuk hatinya tidak puasa. Demikianlah tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya, suatu saat Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang duduk di depan masjid, di teras masjid. Lalu ia melihat seorang pengemis meminta-minta, dan tiba-tiba di dalam hati Syekh Junaid terbilang, orang kok meminta-minta, mbok ya kerja, itu mestinya lebih baik. Itu terjadi siang hari, melihat pengemis lalu bilang seperti itu dalam hatinya. Lalu pada malam harinya, kemudian Syekh Junaid tidak bisa melaksanakan bacaan-bacaannya, wiridan-wiridan seperti biasanya. Sulit sekali untuk wiridan. Pada saat itu datanglah kantuk, dan di tengah-tengah setengah sadar setengah tidur, Syekh Junaid tiba-tiba kedatangan suara atau khatib yang memperingatkan, Syekh Junaid, kamu tidak bisa wiridan karena kamu tadi siang gelendengi. Akhirnya Syekh Junaid bilang, gelendengi apa? Yaitu kata ngomongi orang kok meminta-minta, mbok kamu kerja. Setelah Syekh Junaid dibilang begitu, akhirnya sinten ya saya bilang itu kan dalam hati, yaitu hatimu seperti itu namanya kamu gelendengi. Hatimu bilang kok meminta-minta mbok kerja. Akhirnya Syekh Junaid dibilangin, besok kamu lihat, cari orang itu, kemudian mintalah maaf. Pada pagi harinya Syekh Junaid kemudian mencari orang tersebut, dan lalu
berusaha untuk meminta maaf. Ternyata sebelum meminta maaf, orang itu sudah bilang lebih dahulu, kayak udah Junaid, jangan kamu ulangi perkataan yang kemarin. Ternyata orang yang dibilangin meminta-minta itu adalah sesama kekasihnya Gusti Allah Ta'ala. Akhirnya keduanya saling meminta maaf. Syekh Junaid meminta maaf dan ia pun memaafkan Syekh Junaid. Kejadian tersebut sebagai contoh yang namanya maksiat di dalam hati, ngelendengi di dalam hati. Ketika hati kita bilang tidak tentang keburukan seseorang di dalam hati, itulah hati kita yang namanya ngelendeng. Itulah contoh maksiat dalam hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pripun sedulur-sedulurku tasik sehat-sehat, posone kelambah lancar nggih. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani yang merupakan syarah dari tulisan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, disebutkan ada dua perkara yang sangat utama, yang paling utama. Kanjeng Nabi bersabda, khoslatani la syai'a afdhala minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang paling utama yang tidak ada bandingannya, yaitu satu, iman kepada Allah Ta'ala, yang kedua, memberi kemanfaatan kepada sesama saudara Islam. Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Ketika kita percaya adanya Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya dan adanya para nabi, rasul, kitab-kitab Allah Ta'ala dan hari akhir, kita semua percaya, maka itu artinya kita iman. Dan kita wujudkan dengan rukun Islam dan cabang-cabang iman. Ini adalah nikmat yang agung yang tidak sembarangan diberikan kepada, yang diberikan hanya yang dikehendaki Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya yang kedua adalah memberikan kemanfaatan kepada saudara Islam. Di dalam kehidupan kita sudah selayaknya kita untuk memberi kemanfaatan kepada sesama saudara kita, kepada saudara-saudara kita hendaknya kita bermanfaat. Bermanfaat lewat ilmunya, bermanfaat lewat tenaganya, bermanfaat lewat hartanya, bermanfaat lewat kedudukannya, bermanfaat lewat jabatannya, bermanfaat lewat pemikirannya, dan juga bermanfaat lewat doa-doanya. Ketika kita bermanfaat kepada sesama Islam, maka itulah hal yang sangat utama dalam pandangan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari hidup ini jadikanlah hidup yang bermanfaat. Perlu difahami, ketika kita mau baik, maka kita diam itu sudah baik. Tapi ketika kita mau bermanfaat, maka kita harus memberdayakan diri kita agar kita memberi manfaat kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pripun kabare sedulurku, sehat sedaya nggih. Mugi-mugi tasik siam. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan di tengah para sahabatnya, kedatangan seorang tamu yang bisa dikatakan tamu yang miskin. Tamu itu sowan datang Kanjeng Nabi dengan membawa hadiah berupa semangkok anggur. Semangkok anggur itu dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memakan atau dahar anggur itu sampai habis semangkok. Pada saat itu ada yang aneh, karena sudah menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi apabila mendapatkan hadiah, maka sebagian lagi hadiah tersebut dibagikan kembali kepada sebagian sahabat sebagai berbagi kepada sesamanya. Itu sudah menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi. Ini bisa kita tiru. Tapi pada saat itu aneh,
anggur semangkok dimakan sampai habis, didahar sampai telas. Dan anehnya ketika Kanjeng Nabi dahar satu persatu anggur, Kanjeng Nabi dahar sambil senyum. Tapi si miskin di sisi lain, si miskin yang memberi hadiah terlihat bahagia. Kanjeng Nabi dahar anggur satu, bahagia. Si miskin tambah bahagia. Para sahabat menyangka anggur itu adalah anggur yang begitu enak sekali. Sampai akhirnya si miskin anggur tersebut sampai betul-betul habis, dan si miskin akhirnya pamit. Setelah si miskin yang memberi hadiah anggur itu pergi, maka para sahabat keheranan dan ada yang bertanya, "Ya Rasul, ini ada yang aneh. Anggur semangkok jenengan habiskan sedaya, telaske sedaya. Tur nek jenengan nalake anggur sambil senyum kok si miskin bahagia. Biasanya jenengan itu berbagi kok iki sampai habis." Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Ngerti ya para sahabat, anggur sak mangkok mau ki kecut kabeh, asem kabeh. Sehingga aku kuatir nek tak wekehke sampean sebagiane engko sampean maem anggur kuwi kecut, malah komen anggur ora enak kuwi wekehke Kanjeng Nabi. Kuatir komen sampean nyinggung perasaan. Ora tak wekehke sampean sebab njaga perasaan." Begitulah ketigaan akhlak Kanjeng Nabi di dalam menjaga perasaan sama saudara. Semoga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun kabare sedulur, sehat nggih? Di dalam hati kita itu ada beberapa penyakit. Di dalam hati kita ini ada beberapa penyakit. Di antaranya ada penyakit takabur, tamak, hikat, hasad, dan lain-lain. Di antara penyakit hati adalah adanya hasad. Hasad adalah adanya perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Hati kita merasa tidak senang di saat ada orang lain, saudara kita, teman kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Terlebih lagi diharapkan kenikmatan itu malah berpindah kepada diri kita. Sebagai contoh, ketika kita punya teman, lalu teman kita di dalam usahanya sukses berhasil, di dalam perdagangannya hasil sukses, kemudian dia punya harta yang banyak. Pada saat teman kita sukses, kemudian hati kita tidak senang, hati kita merasa dongkol, kok kae sing sukses ora aku. Pada saat itulah hati kita terhinggap penyakit hasad. Kemudian contoh yang lain, ketika kita punya saudara, kemudian saudara kita umpamanya beli mobil, beli beli benda-benda yang berharga, kemudian hati kita merasa jengkel, kok kasih suatu mobil, aku ora iso. Pada saat itu hati kita ada terhinggap penyakit hasad. Oleh karena itu hindari penyakit ini, dan dengan cara kita sadar bahwa masing-masing kita ini akan mendapatkan bagian nikmat dari Allah Ta'ala, dan nikmat yang sudah menjadi bagian orang lain tidak bakal pindah kepada kita. Seperti itu, sebagaimana juga nikmat yang sudah menjadi jatah bagian kita tidak mungkin kemudian pindah kepada orang lain. Semuanya akan mendapatkan bagian kenikmatan dari Allah Ta'ala. Semoga dengan ini kita terhindar dari hasad yang bisa membahayakan diri kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pripun kabare sedulurku, sehat lan poso nggih? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh ingkang cara Jawane, tiap esuk
pada tiap hari ing dalam tiap esuke niku wonten malaikat loro temurun saking langit alam malakut temurun wonten ing bumi. Salajeng malaikat loro niku salah sijine ndonga. Malaikat sing siji ndongaake Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Sing artine ya Allah Gusti panjenengan paringi wong sing gelem nginfakake sedekah, nginfakake hartane panjenengan paringi ganti utawa ijo. Lajeng malaikat sing liyane ndonga Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sing artine ya Allah Gusti panjenengan paringi wong sing nahan bondone ora gelem infak panjenengan paringi kerusakan. Saking arah punika, saking hadis punika waget dipun paham pilih harta benda kula jenengan nalikane duwe bondo niku kedah dipun gunakake kangge kesaenan-kesaenan. Kesaenan harta benda niku ana kalane kesaenan sing wajib, ana kalane kesaenan sing sunah. Sebab nek mboten digunakake kangge menawi mboten digunakake kangge kebaikan, maka harta itu akan merusak pada pemiliknya. Termasuk kalau sampean nek duwe harta benda tidak untuk kebaikan, maka harta itu akan merusak kula jenengan. Karena itu gunakanlah harta benda, habiskanlah hartamu untuk kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang wajib seperti menafkahi keluarga, anak bojo lan orang tua, atau kebaikan yang sunnah seperti sedekah dan lain-lainnya. Kalau tidak kamu gunakan untuk kebaikan, maka hartamu juga akan habis, tapi habis hanya sia-sia. Demikianlah sedikit tentang penggunaan harta benda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pripun sedulurku, semangat puasa nggih. Di dalam kehidupan kita umat manusia mesti suatu saat punya keinginan, punya kekarepan. Selanjutnya kita minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi setelah berdoa, kemudian kadang-kadang kita merasa permintaan kita, keinginan kita sepertinya tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Padahal kita sudah berdoa terus, minta terus untuk minta pada Allah apa yang menjadi keinginan kita. Tapi rasa-rasanya kok tidak dikasih. Perlu diketahui, Sayyidina Syekh Ahmad bin Athaillah Iskandari memberikan satu ilmu, satu resep bahwa al-man'u ainul ata. Al-man'u ainul ata, al-man'u utawi kacegah ora diwenehi, ainul ata iku sebenare kahanane peparing. Maksudnya tidak diberikan, tidak dikabulkannya doa itu kadang-kadang kita diberikan yang lebih baik oleh Allah Ta'ala menurut Allah untuk kita. Sebagai contoh, secara umum manusia itu biasanya minta kekayaan, minta harta yang banyak, tapi rasa-rasanya kok tidak dikasih. Itu ketika kita minta harta yang banyak kok tidak dikasih, itu sebenarnya kita dikasih yang lebih baik. Karena Allah Ta'ala tahu ketika kita dikasih harta yang banyak, maka harta itu kadang-kadang bisa melupakan kita kepada Allah, bisa menjadikan kita menuruti hawa nafsu, sehingga kita lupa kepada Allah Ta'ala dan bahkan lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya kita dikasih harta secukupnya, seperlunya, dengan kita tetap dikasih bersyukur kepada Allah Ta'ala, matur nuwun kepada Allah Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ini contoh kita minta tapi sepertinya tidak diberi, tapi sebenarnya kita diberi yang lebih baik oleh Allah Ta'ala daripada permintaan kita.
Itulah yang namanya al-man'u ainul ato. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pripun kabare sedulurku, semangat poso nggih. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai. Falyakhruj min tahti samai wal yatlub robban siwaya." Siapa yang tidak bersyukur, barang siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar atas ujian-ujianku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Hadis ini menerangkan tentang sikap hidup bagi seorang mukmin. Di dalam kehidupan di dunia, sikap hidup bagi seorang mukmin, tuntutan dan tuntutannya untuk sikap hidup bagi orang mukmin secara garis besar ada dua, yaitu syukur dan sabar. Ketika kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala, seperti kesehatan, harta yang banyak, kemudian ilmu, lalu nikmat-nikmat yang lain, maka kita dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di satu sisi yang lain, ketika kita dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, berkurangnya harta, ujian kesakitan, ujian adanya musibah, itu kita dituntut untuk bersabar. Dikasih uang yang banyak, syukurlah dengan berbagi pada sesamanya. Sebagai contoh, dikasih sakit, umpamanya sakit gigi, sabarlah, karena di dalam sabar ada peningkatan derajat. Oleh karena itu, mari ketika kamu dikasih nikmat, bersyukurlah dengan cara menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, kamu akan mendapatkan tambahan nikmat yang banyak. Ketika kita dikasih ujian, bersabarlah. Dengan bersabar, maka kamu akan meningkat derajatnya di depan Allah Ta'ala. Syukur dan sabar keduanya baik bagi orang mukmin, bagi kita semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan keduanya, syukur dan sabar, sehingga baik menurut Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pripun kabar sedulurku? Mugi sehat walafiat nggih. Pada tahun 309 Hijriah telah terjadi peristiwa agung. Seorang wali besar bernama Sayyidina Syekh Husain bin Mansur al-Hallaj dikenai hukuman mati oleh rajanya pada saat itu karena adanya tuduhan bahwa Syekh Husain menyebarkan ajaran sesat, yang ternyata menurut beberapa riwayat setelah kejadian hukuman mati itu, ternyata tuduhan itu sebenarnya tidak benar. Yang antik dari pelaksanaan hukuman mati pada Syekh Husain bin Mansur al-Hallaj tersebut, yang antik adalah menjelang dieksekusinya Syekh Husain bin Mansur, Syekh Husain minta waktu sebentar untuk sholat 2 rakaat lalu munajat dan dikabulkan. Akhirnya Syekh Husain bin Mansur sholat 2 rakaat dan bermunajat. Hebatnya lagi, di dalam munajatnya Syekh Husain memintakan ampun. Ya Allah Gusti, Engkau berilah maaf kepada semua orang yang mau menghukum mati saya, yang menyaksikan semua hukuman mati saya. Engkau ampuni semuanya, Engkau maafkan semuanya, karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu, maka tidak akan menghukum mati saya. Dan apabila saya tidak mengenal Engkau, maka saya juga seperti mereka.
Karena itu maafkanlah semua ya Allah. Setelah itu Syekh Husain dihukum mati. Dari peristiwa itu dapat diambil pelajaran bahwa begitu tingginya akhlak mulia Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj, yaitu memberikan maaf, memberikan ampunan kepada semua yang bersalah kepadanya. Bagaimana mungkin tidak maafkan semua, wong dia juga memintakan ampun kepada yang menyaksikan hukuman itu kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tiru Syekh Husain bin Mansur, kita maafkan semua yang bersalah. Semoga dengan memaafkan kita juga akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak yang mulia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sedaya lan tetap poso, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pernah saya terangkan tentang musuh manusia yang melekat pada diri manusia, yaitu hawa dan nafsu. Yang satu bisa ditolerir, kadang bisa menjadi teman. Yang satu merupakan musuh yang harus ditolak keras. Yang bisa tolerir adalah nafsu. Nafsu adalah keinginan untuk mencapai kepuasan batin, tapi di situ belum melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Bahkan ada nafsu yang bisa dikatakan dikatakan baik, mencari kepuasan yang bisa dikatakan baik, yang dinamakan nafsul mutmainnah. Tapi kebanyakan nafsu adalah nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah yaitu nafsu kepuasan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, merasa dekat kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan yang baik, wirid-wirid, bacaan Al-Quran dan lain-lain. Ini nafsul mutmainnah. Kalau nafsu yang al-lawamah, nafsu yang secara umum, nafsu yang untuk mencari kepuasan batin tapi belum terlarang. Ingin mangan enak, ingin minum enak, ingin minum sing seger-seger. Ini nafsu secara umum tapi belum melanggar larangan Allah Ta'ala. Tapi nafsu ini kalau diterus-teruskan, makan enak pingin terus diteruskan, minum enak pingin terus diteruskan, dituruti terus, maka nafsu akan mengikuti hawa. Hawa yaitu mencari kepuasan yang sudah merupakan larangan Allah Ta'ala secara total. Itu ingin merasakan nikmatnya berzina, ingin merasakan minum minuman keras, ingin merasakan nikmatnya minum khamr. Ini kalau sudah ingin seperti itu namanya menuruti hawa. Nafsu kalau terus-menerus diteruskan walaupun belum terlarang akan terjerumus mengikuti hawa, sehingga ia akan terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah. Semoga kita waspada, bisa mengalahkan nafsu dan tidak mengikuti hawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sedulurku tetap semangat poso. Pada zaman dahulu, zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada seorang hamba, seorang kaula abdud yang rajin beribadah. Ia beribadah sampai lebih dari 60 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ujian kepada orang itu dengan mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat berkata kepada si hamba tadi, "Hei Fulan bin Fulan, kamu sudah ibadah 60 tahun lebih. Diakui kamu sregep. Tapi dengan seperti itu kamu besok akan dimasukkan ke dalam neraka." Mendengar jawaban itu, si Abdun cuman tertawa, cuman senyum kecil dan berkata, "Saya itu tugasnya ibadah malaikat.
mau dimasukkan neraka oleh Allah, mau dimasukkan surga, itu terserah Allah Ta'ala. Mendengar jawaban itu malaikat malah bingung, lalu matur marang Gusti Allah, ya Allah, itu jawabannya dengan tahu sendiri, kok sepertinya tenang kalau pakai neraka swarga tak kersane. Ternyata itu hanya ujian dari Allah Ta'ala untuk si abad itu. Lalu Allah Ta'ala memberikan kabar gembira yang sebaliknya. Malaikat kabarkan bahwa si kaulo itu pada rojul, bahwa ia sekarang dibalik menjadi akan masuk surga. Akhirnya malaikat pun bilang kepada si rojul itu, fulan bin fulan, sidone kowe ibadahmu kaya ngono iki kowe tetep tak lebokke swarga, sidone kowe ahli swarga. Si hamba pun bilang, mau masuk surga atau neraka itu urusannya Allah, saya tetap tugasnya adalah ibadah. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan, itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan di dalam ibadah hanya karena Allah Ta'ala, yaitu di dalam beribadah tidak ada tendensi apapun, maksud apapun, yaitu hanya memang murni perintahnya Allah Ta'ala. Ya mau masuk surga atau neraka itu bukan tujuan. Mari kita beribadah pun kalau bisa seperti itu, tidak ada maksud, hanya karena perintahnya Allah Ta'ala. Dan akhirnya si hamba itu pun tetap ahli surga. Semoga dengan ini kita bisa ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semangat puasa sedulurku, sehat walafiat. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakunul khairan aw liyasmut." Sapa wonge beriman karo Gusti Allah lan dina akhir, monggo becik wong kuwi mengucapkan yang baik atau diam. Al-Hadis. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa di dalam menjaga lisan kita semua ada dua pilihan, yaitu pilihannya satu, mengucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka pilihan yang kedua adalah diam. Untuk ucapan-ucapan yang baik banyak sekali pilihannya, yaitu ucapan zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, termasuk memperbanyak sholawat. Yang ini ibadah yang anti riak, walaupun pamer tetap dapat ganjaran, ini sholawat. Termasuk memberikan ucapan nasihat-nasihat yang baik, termasuk nyerawungi sesami menungso. Di dalam bergaulan sama manusia kita mengucapkan apa yang menjadi ikut dalam pergaulan itu tanpa ada rasa menyakiti, menyinggung. Mosok ngomong karo hubungan karo kancane kok meneng otak ya wagu, sak kadar-kadar ucapan tanpa singgungan. Dan yang paling baik adalah ucapan yang berupa bacaan-bacaan Al-Quran. Ini yang paling utama. Kalau itu semua tidak bisa mengucapkan yang baik, maka lebih baik kita lisan diam. Ketika diperkirakan kita mengeluarkan ucapan lalu menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menjadikan orang lain sakit dari ucapan kita, nek cara Jawane jelekit, timbang ngomong jelekit luwih apik meneh. Inilah pilihannya dalam menjaga lisan. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tetap semangat puasa. Pada zaman dahulu ada seorang musafir yang kemalaman. Kemudian ia mencari penginapan.
tapi di dalam pencariannya ya tidak berhasil menemukan penginapan karena penginapan sudah pada penuh. Lalu ada seorang yang menunjukkan bahwa di pojok kampung ada satu rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Silakan sampean tidur di situ mungkin bisa, tapi si orang tadi bilang di rumah itu sudah banyak demitnya, sudah banyak jinnya yang menghuni dari makhluk astral. Akhirnya si musafir itu nginep di rumah kosong tersebut yang ditunjukkan oleh penduduk kampung itu. Tidak disangka apa yang dikatakan oleh penduduk kampung memang benar adanya. Pada tengah malam si musafir itu mendengar suara-suara yang aneh dan juga ada bayangan-bayangan aneh. Dan tidak disangka ada suara yang sangat menakutkan yang sepertinya hendak mengganggu si musafir yang mau tidur di tengah malam itu di rumah kosong itu. Akhirnya si musafir waktu itu memperbanyak membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sebanyak-banyaknya. Tanpa dinyana ayat kursi terus menerus dibaca, lalu tidak disangka terdengar ada sesuatu yang seperti terbakar, dan ada bau-bau yang terbakar. Dan ternyata betul setelah lama beberapa saat ditunggu, kemudian ada suara, "Hei musafir, kamu telah berhasil membakar satu jin ifrit yang besar di dalam penghuni rumah ini." Akhirnya musafir bertanya, "Dengan apa saya membakar jin ifrit?" Yaitu dengan bacaan ayat Al-Quran yang kamu baca itu tadi. Itulah keutamaan bacaan ayat kursi yang bisa mengusir makhluk jahat dari sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.